Shalom Ibu Bapak dan Saudara-saudari semua. Salam kenal, saya Penatu Ana Nur Aini dari GKI Gading Indah. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perjumpaan kami melalui kanal YouTube ini. Kiranya Tuhan melalui perjumpaan kami bukan hanya saling mengenal, namun kami juga semakin mengenali Engkau sebagai Allah Sang Pencipta dan pemilik kehidupan kami. Kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, membimbing dan menuntun kami, sehingga pikiran dan hati kami terbuka dan dapat menerima pesan firman Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panggilan hidup yang diambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terpujilah Tuhan. Ibu Bapak, kita percaya bahwa setiap makhluk ciptaan diciptakan dengan sebuah tujuan di dalam hidupnya, yaitu untuk berpartisipasi ke dalam misi Allah untuk memperbarui seluruh ciptaan. Sederhananya, Ibu Bapak, kita baru akan bisa memahami dengan utuh panggilan pribadi, personal kita, ketika kita meletakkannya dalam panggilan bagi semua ciptaan, di mana panggilan itu adalah panggilan untuk menghadirkan damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Lalu, bagaimana kita mengenali tentang panggilan Allah ini? Yang pertama, bahwa panggilan Allah pasti selaras dengan talenta, bakat, dan karunia yang kita miliki. Karena pada prinsipnya kalau Tuhan yang memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu, maka Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi setiap kita dengan panggilan kita masing-masing. Dan yang pasti bahwa panggilan itu mengajak kita untuk memaknai kehidupan. Dan karena itu hidup kita menjadi lebih bermakna ketika kita tahu bahwa Tuhan mengundang setiap orang untuk menemukan dan merespon apa yang sungguh-sungguh membuat hati, pikiran, dan jiwanya melakukan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupannya. Kalau kayak gitu gimana caranya ya? Caranya adalah melihat dan mengamati sekitar kita. Berikan telinga untuk mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Kenali peristiwa yang mengembirakan, namun juga peristiwa-peristiwa yang menyedihkan atau memilukan bagi setiap kita. Semua itu dapat mengasah kemampuan kita untuk mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan gak cuma dengan cara itu, Tuhan memanggil kita dengan ragam cara. Panggilan Allah dalam hidup kita bukan bicara tentang pilihan yang bersifat rohani, seperti misalnya menjadi pendeta, penginjil, guru agama saja. Tetapi semua pekerjaan di dunia ini pada dasarnya adalah baik dan dapat menjadi media bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah. Dan tidak sampai situ Ibu Bapak, berani memilih. Ketika kita merespon panggilan Allah, maka panggilan Allah mengharuskan kita atau menempatkan kita untuk memilih sebuah jalan untuk menguji panggilan tersebut. Sampai sejauh mana ya panggilan itu kita yakini sebagai panggilan Allah dan sejauh mana kita mampu melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau sudah begitu, jika mungkin pilihan kita keliru, namun gak jarang panggilan atau proses yang sudah kita lalui sepadan dengan panggilan Allah dalam hidup kita. Ingat, bukan pada hasilnya, tetapi melalui proses dan bentukan Tuhan melalui pilihan yang kita ambil. Dan Ibu Bapak, pastinya untuk merespon panggilan Allah dalam kehidupan kita, kita perlu untuk terus membangun relasi yang intim dengan Allah. Melalui doa, melalui berpuasa, melalui membaca renungan, atau mengikuti sapaan gembala seperti ini. Dan inilah cara-cara yang mungkin bisa terus kita lakukan untuk menggumuli dan menguji panggilan hidup kita. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, perlu diingat
bahwa tidak semua panggilan hidup yang kita harus jawab sesuai dengan keinginan kita. Maka, jangan hanya melakukan yang kita sukai, tetapi mulailah menyukai apa yang harus kita lakukan. Jika itu memang mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan ciptaan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang bukan hanya menciptakan kami, namun mempersiapkan kami bahkan memanggil setiap kami untuk turut berkarya dalam misi Allah di tengah dunia ini. Ajarlah dan bimbinglah kami Tuhan untuk terus dapat menggumuli setiap panggilan Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, untuk terus memberi diri dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan kasih Allah bagi siapapun yang kami jumpai. Karena itu Tuhan, kami mau membawa seluruh keberadaan diri kami untuk Tuhan bentuk dan Tuhan tuntun. Sehingga apa yang kami bawa, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan dapat membuat orang-orang berjumpa dengan Tuhan melalui kehadiran kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Bapak yang sudah mengikuti Sapaan Gembala. Sampai jumpa di Sapaan Gembala berikutnya. Tuhan memberkati.